Jalur sutra yang sudah terjalin sejak era dinasti Han 220 sebelum Masehi, ternyata memegang peranan penting dalam membawa Eropa keluar dari abad kegelapan. Koneksi dan pertukaran informasi yang terjalin di dalamnya menjadi kunci. Bagaimana pengaruh itu dalam seni dan teknologi dunia barat? Yuk, langsung kita gaskan. Jalur sutra ini menjadi penghubung utama antara timur dan barat, memungkinkan interaksi antara Cina dan Eropa, dan menjadi saluran utama bagi pertukaran teknologi, barang-barang mewah, serta budaya. Dari sini, kita akan melihat bagaimana koneksi lintas benua ini menjadi fondasi utama pengaruh Cina di bidang maritim dan seni Eropa. Pengaruh Cina di dunia barat dimulai dari interaksi pedagang yang membawa teknologi-teknologi baru. Salah satu yang paling terkenal adalah kompas magnetik. Diciptakan dan dikembangkan di Cina pada masa dinasti Song tahun 960 hingga 1279 Masehi, kompas ini pertama kali digunakan untuk kepentingan militer dan navigasi. Secara bertahap, kompas ini sampai ke tangan para pedagang Arab, yang kemudian memperkenalkannya kepada para pelaut Eropa. Teknologi kompas memungkinkan pelaut untuk bernavigasi lebih jauh dari pesisir, memperluas cakrawala dan membuka peluang eksplorasi samudra. Para pelaut Eropa mulai menyadari potensi eksplorasi samudra yang lebih luas, berkat keandalan kompas Cina dalam penentuan arah, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Selain kompas, Cina juga memiliki kapal dengan desain unik yang dikenal sebagai Jungs. Kapal ini memiliki struktur lambung yang kuat, sekat anti bocor, dan dek besar yang stabil. Desain ini sangat revolusioner di zamannya, menawarkan kemampuan untuk menempuh perjalanan jauh tanpa takut karam. Struktur lambung kapal jang Cina terbuat dari kayu yang disusun dengan lapisan sekat. Desain lambung dengan sekat ini memberi ketahanan yang lebih besar terhadap kebocoran, yang sangat berguna untuk perjalanan panjang. Inspirasi ini kemudian diadopsi oleh para pembuat kapal di Eropa untuk meningkatkan daya tahan kapal Eropa. Desain kapal jang Cina yang mengutamakan stabilitas dan kekokohan ini memberikan inspirasi bagi kapal-kapal Eropa jenis Caravel dan Galeon, yang akhirnya populer digunakan dalam ekspedisi eksplorasi Eropa. Galeon Spanyol misalnya, mengambil konsep desain lambung kapal Cina untuk meningkatkan daya tahannya. Pada abad ke-15, dinasti Ming melakukan ekspedisi besar-besaran di bawah pimpinan Laksamana Zheng He. Armada yang dipimpinnya mencapai wilayah Asia Tenggara, India, bahkan pesisir Afrika Timur. Ekspedisi ini adalah manifestasi kehebatan Cina dalam bidang maritim dan membuktikan kekuatan serta kecanggihan teknologi kapal Cina. Ekspedisi Zheng He terdiri dari ratusan kapal dan ribuan pelaut, menjadikannya salah satu ekspedisi terbesar pada zamannya. Kapal-kapal besar yang disebut Treasure Ships berukuran lebih dari 120 meter, dengan kapasitas angkut yang luar biasa. Armada ini menjadi lambang kehebatan Cina di dunia maritim. Armada Zheng He membawa komoditas berharga dari Cina, termasuk sutra, porselen, dan rempah-rempah. Barang-barang ini tidak hanya menjadi daya tarik ekonomi, tetapi juga memperkenalkan budaya dan estetika Cina di Eropa, terutama dalam seni dekorasi interior kapal yang mulai mengadopsi elemen-elemen hiasan Cina. Dekorasi kapal Eropa mulai mengadaptasi pola-pola porselen Cina, yang dipandang sebagai simbol kemewahan dan eksotisme timur. Terutama di kalangan elit Eropa, porselen menjadi barang berharga yang sering digunakan untuk menghiasi kabin kapal dan ruang tamu. Teknologi kartografi yang berkembang di Cina juga memberi inspirasi bagi kartografer Eropa. Peta-peta dari Cina yang memuat detail wilayah Asia membuat pelaut Eropa memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang dunia timur, sehingga mendorong perjalanan ke Asia dan Afrika. Pengaruh Cina dalam pembuatan peta terlihat dalam peta-peta yang dibuat oleh pelaut Eropa pada abad ke-16. Mereka mulai memasukkan ilustrasi wilayah-wilayah di Asia berdasarkan informasi dari pedagang Cina yang disesuaikan dengan pemahaman lokal Eropa. Kehebatan Cina dalam astronomi juga menyebar ke dunia barat. Buku-buku navigasi dari Cina yang berisi perhitungan astronomi, termasuk fase bulan dan posisi bintang, memberi inspirasi bagi pelaut Eropa dalam penyusunan sistem navigasi mereka. Ilmu astronomi ini membantu Eropa dalam meningkatkan akurasi pelayaran di malam hari dan memperkuat kepercayaan diri para pelaut dalam menempuh perjalanan jauh. Sistem organisasi armada Cina, terutama yang dipraktikkan dalam ekspedisi Zheng He, juga menarik perhatian para pemimpin militer dan pelaut Eropa. Setiap kapal dalam armada ini memiliki peran dan tugas spesifik,
mulai dari kapal utama yang membawa perbekalan hingga kapal yang khusus untuk komunikasi. Struktur kepemimpinan yang tegas dalam armada Zheng He memberi inspirasi bagi Eropa dalam pengelolaan armada besar. Dengan disiplin yang ketat dan pembagian tugas yang jelas, armada Cina mampu bertahan dalam perjalanan jauh dengan sedikit konflik internal, sebuah konsep baru yang menarik perhatian pelaut Eropa. Kedatangan barang-barang Cina seperti teh, rempah, dan porselen tidak hanya memengaruhi ekonomi Eropa, tetapi juga seni dan gaya hidup mereka. Kemewahan dan keindahan porselen menjadi simbol status bagi kaum bangsawan, dan perlahan mempengaruhi desain dekoratif kapal-kapal Eropa. Dekorasi interior kapal Eropa mulai mengadopsi elemen-elemen visual yang terinspirasi dari seni Cina, terutama pola-pola floral dan hewan yang ada pada porselen Cina. Pola ini terlihat pada dinding, perabotan, bahkan di kabin kapten kapal, menciptakan kesan eksotisme timur di atas kapal Eropa. Selain kompas dan peta, Cina juga memperkenalkan teknologi kemudi buritan. Pada kapal junk, kemudi ini ditempatkan di belakang dan memberikan stabilitas serta kontrol yang lebih baik. Teknologi ini kemudian diadopsi oleh kapal-kapal Eropa, menggantikan sistem dayung yang lebih kuno. Pengaruh teknologi buritan ini memperkuat kapal-kapal dagang Eropa, memungkinkan mereka berlayar lebih stabil di lautan terbuka. Kemudi buritan membuat kapal lebih mudah dikendalikan di tengah gelombang besar, sehingga meningkatkan keselamatan pelayaran lintas samudra. Dalam menggambar peta, kartografer Eropa mulai mengadopsi gaya kartografi Cina yang memperlihatkan orientasi detail dan proporsi realistis pada wilayah-wilayah penting. Mereka tidak hanya menunjukkan kota dan jalur perdagangan, tetapi juga memasukkan informasi geografis yang lebih rinci. Inspirasi dari Zheng He dan armadanya mendorong para pelaut Eropa untuk bermimpi tentang ekspedisi besar ke timur. Zheng He membuka jalur perdagangan yang luas dan menciptakan koneksi maritim dengan banyak negara. Inspirasi ini memengaruhi penjelajah besar Eropa seperti Vasco da Gama. Selama perjalanan mereka, para pelaut Eropa mulai memodifikasi desain kapal mereka berdasarkan kemampuan kapal Cina, mengutamakan stabilitas dan kapasitas kargo yang lebih besar. Kapal seperti galeon Spanyol mulai menyesuaikan dengan kebutuhan jarak jauh. Selain teknologi, pengaruh budaya Cina juga hadir dalam bentuk ritual dan adat pelayaran. Misalnya, pelaut Cina melakukan upacara tertentu sebelum pelayaran untuk meminta perlindungan. Beberapa pelaut Eropa mulai meniru upacara serupa sebagai simbol memohon keberuntungan. Sebegitu banyaknya peran Cina dalam seni maritim abad Renaissance di Eropa, sehingga tidak mengherankan jika Cina disebut sebagai kiblat bagi sejarah teknologi dan budaya. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak.